Wiwi, welcome back to my channel. Oke, setelah sekian lama ya aku menghilang, akhirnya baru kali ini muncul face to face sama kalian. Seperti di titlenya, menghilang dari YouTube, membawa sebuah cerita awal bikin YouTube. Oke, di sini nanti aku bakal season ini aku bakal bagi menjadi beberapa part karena itu emang harus banget. Aku nggak bisa rangkum semua itu jadi satu part karena itu bakal panjang banget. Ini sesuatu selama setahun ini bakal jadi panjang banget. Nanti kalian bosan, jadi aku bakal bagi-bagi. Oke, awal aku bikin YouTube itu tujuannya untuk aku share sama kalian pengalamannya aku atau bagaimana aku di sini. Pokoknya aku mau share lah kayak itu kan tujuannya, dan juga ini nanti agar bisa jadi memorisnya aku pada saat aku udah tua nanti seperti itu. Dan kalau aku bikin misalkan video suatu yang ada informasinya atau gimana, ada motivasinya, jadi bisa menjadi berkat juga buat kalian kayak gitu, buat banyak orang. Itu sih tujuannya aku awalnya. Tapi di luar sana ada beberapa orang sih yang nyir-nyir kayak gitu kan, yang bilang, waduh, si Wiwi itu gaya dia, udah kerja di luar negeri, duitnya banyak, habis itu bikin YouTube lagi, wah langsung banyak dapat duit lah, kayak gitulah intinya. Oke, santai dulu, santai, baru pembukaan. Oke, santai dulu. Nggak menyalahkan juga karena mereka kan tidak mengetahui, tetapi sayang, bikin YouTube itu tidak gampang. Oke, itu harus memerlukan, biar dapat uang nih ya, yang aku bilang itu harus mendapatkan 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Tapi nyari 10 orang, 100 orang itu aja udah susah. Oke, tapi bisa sih, nggak boleh juga patah semangat. Bagi orang yang memang mau bekerja keras pasti bisa. Banyak juga di luar sana yang YouTuber sukses, tapi di sini kan tujuan awalnya aku itu bukan untuk itu. Memang tujuan awalnya aku untuk nge-share sesuatu sama kalian gitu kan. Mungkin bagi beberapa orang kan, walah cuma gitu aja kok, repot. Iya, karena kalian kan nggak tahu ya situasi dan kondisi seseorang itu bagaimana gitu loh. Ada bagian orang dia tuh paling sensi banget kalau dibahas masalah pekerjaan. Ada orang yang sensinya dibahas masalah relation, ada juga yang sensi masalah kesehatan, masalah berat badanmu berapa, agamamu apa, kayak gitu. Jadi setiap orang itu ada sensinya masing-masing gitu loh, tergantung situasi dan kondisi apa yang mereka alami kayak gitu kan. Nah, nanti ini bukan ini sih pencetusnya, tapi nanti dari ini nanti itu nyambung ke part-part selanjutnya ya. Oke, di sini kenapa aku bawa buku? Karena aku udah bikin rangkumannya, karena aku itu orangnya nggak bisa fokus bercerita ting kayak gitu, karena nanti aku bisa blusuk ke sana, blusuk ke sini dan lupa nanti intinya gimana. Oh, ini aja udah mulai kan ke sana ke sini. Jadi oke. Dan karena aku sendiri sih di medsos gitu memang nggak post yang sesuatu yang ya kayak yang menyedihkan atau yang apalah, atau aku bilang atau curhat di medsos lah, aku gini. Emang aku bukan tipe orang kayak gitu ya. Aku juga nggak mau menjadi toksik buat orang lain kayak gitu. Jadi wajar lah mereka mungkin berpikiran seperti itu. Aku kayak enak lah hidup di luar negeri lah, gini lah. Oke, nanti kalau mungkin apa ya yang aku rasakan di luar negeri tuh nanti setelah segmen tentang ini semua nanti beres, aku bakal bahas di sana. Oke. Aku itu nggak mau ngasih suatu umpan, pancingan atau apa, suatu penasaran bagi orang-orang yang kepo gitu loh, karena aku nggak suka privasinya aku itu diobrak-abrik. Jadinya aku nggak terlalu suka lah share sesuatu yang kayak jelek kayak gitu. Aku itu ke Rusianya tahun lalu ya, Januari tahun lalu. Dulu aku pernah ke Rusia, tapi aku karena visanya habis aku ke Bali, terus mau nunggu kesini lagi itu nggak bisa karena ada Piala Dunia kan, karena hanya ada visa holiday aja, visa kerja nggak bisa diproses, masih tutup waktu itu. Akhirnya bisa Januari. Nah, Januari aku kesini itu aku beda company sama yang dulu, nggak aku di tempat kerja yang dulu kan.
Akhirnya karena memang tempat kerja yang dulu tuh, aduh, nanti deh aku bahas lagi ya. Kalau kalian mau tahu kayak mau tahu apa kayak gimana, bisa deh komen. Nanti kalau aku ingat ada waktu kesempatan aku bakal bahas. Ini bosnya ini adalah temannya aku di tempat aku kerja dulu. Ini orang Rusia, cewek. Akhirnya udah deal, aku udah bikin dokumen di Bali. Aku kesini kan, udah terbang ke Rusia. Nah, dari awal dia buka company itu perjanjiannya, aku sama teman Thailandku, kita berdua aja dulu karena masih merintis kan. Tapi aku ke Rusia, ternyata di sana itu udah ada orang Thailand lagi satu. Akhirnya si bos ini dia bilang, Wiwi, maaf ya, aku nggak bisa gaji kamu sekarang. Gimana kalau kamu tunggu aja deh dulu sampai aku bikin visamu aku perpanjang lagi, karena ini kan visa aku kesini tuh visa kerja 3 bulan. Jadi sampai sini baru diperpanjang menjadikan 1 tahun kayak gitu. Nah, akhirnya ya udah deh, aku nggak bisa ngapa-ngapain dong ya. Aku mau bilang enggak, mau gini-gini ya gimana, orang dia juga aku percuma dong aku kerja tapi dia juga nggak gaji, ya untuk apa kan. Akhirnya ya udah deh, nggak kerja. Padahal saat itu emang lagi butuh biaya banget gitu kan. Waktu itu kondisinya bapak aku tuh sakit gitu, mau sakit ya, pokoknya perlu biaya lah kayak gitu kan. Jadi udah mulai dah ini di sini perlu apa ya, udah mikir masalah kerjaan, omongan orang, habis itu mikirin bapak aku di rumah kayak gimana gitu kan. Karena gimana ya, berat juga ninggalin beliau gitu kan dengan kondisi sakit kayak gitu. Sampai aku nggak fokus loh, aku berangkat ke Rusia aja itu aku nggak pamitan sama tante-tanteku sama saudara-saudaraku di rumah, karena itu udah aku hampir ketinggalan pesawat, harus cepet-cepet karena aku fokus mikirin bapak kayak gitu kan. Nah, kayak itulah intinya. Jadi ya udahlah, terima nasib. Akhirnya pada awal Maret itu aku mulai proses, karena dari sebelum Maret sih, karena itu nggak gampang. Kalau dulu pakai agent, oke, kita tinggal tunggu beres, bos bayar, tunggu beres, oke, pakai agent di Rusia, maksudnya ngurus dokumen. Jadi, tapi karena ini temanku ini dia ngurus sendiri karena biayanya biar lebih murah, tapi ribet. Itu aku harus tes bahasa Rusia dulu. Kalau lulus itu baru nanti dapat sertifikat. Sertifikat itu berlaku 5 tahun, harus medical gini gitu, banyak banget. Pokoknya itu ya kayak itulah. Akhirnya kan diproses. Nah, karena proses bikin visa, aku itu nggak pegang paspor. Ya, karena kan paspornya aku itu sangat diperlukan, kayak ditranslate lah ke bahasa Rusia, disahin di notaris dan sebagainya macamnya, pokoknya kayak gitu. Akhirnya tanggal 11 Maret malam nih, jam 9 malam di sini, tapi jam 2 pagi di Bali ya. Aku lagi makan gitu, terus kegigit lidahku, sakit banget. Tahu-tahu aku dapat telepon kan dari adikku yang cowok. Terus dia bilang, ya udah, bapakku dia meninggal dunia gitu. Tapi bingung, sedih, gimana ya? Ya nggak bisa pulang, aku nggak pegang paspor kan, visa lagi diurus. Ya kalau pulang juga tiket dari mana gitu loh, biaya dari mana, sedangkan aku di sini belum kerja kayak gitu kan. Bos juga beliin ya nggak mungkin gitu kan. Ya aku nggak bisa pulang dan hanya doa aja buat beliau dari sini. Tapi aku gimana ya, setiap sesuatu itu ada hikmatnya gitu loh. Ya aku nggak kerja, jadi aku sedih kan. Kalau aku kerja aku nggak bakal bisa fokus juga kerja, tenaga nggak ada, nggak pengen ngapa-ngapain. Nah, dari sini juga aku tuh udah mulailah sedih. Tapi karena aku itu inget banget dari kecil, emang bapaknya aku itu paling nggak suka anaknya itu nangis, paling nggak suka pokoknya sedih-sedih gitu. Jadi aku tahan, aku stop nangisnya. Aku bisa, aku tahan emosiku, aku nggak keluarin semuanya, aku tahan. Aku ngerasa aku hebat, aku kuat, aku bisa kayak gitu. Tapi aku lupa kan, aku tuh hanya manusia biasa gitu loh, ya nggak,
memiliki kekuatan seperti itu. Oke, dari sini akhirnya aku tuh udah males ngapa-ngapain. Aku tumpahin semuanya itu ke game. Wah, aku gila-gilaan tuh belasan jam aku bisa main game sampai aku nggak mau nelpon lah ke rumah atau gimana, pokoknya aku mau menghabiskan waktu untuk diri sendiri gitu kan. Nah, sekarang aku kasih tahu itu nggak bagus banget loh buat kesehatan, buat mental juga kalau main game itu berlebih. Oke, ini berdasarkan pengalaman yang aku rasakan gitu loh, memang nggak bagus banget. Main HP terlalu lama itu juga emang nggak bagus banget. Coba kalian rasain kan, kalian fokus gitu main HP kayak gini, terus kalian kayak gini, itu kayak ngerasa yang buram dikit atau nggak kayak kegengan dikit kan kepalanya, nggak yang fresh gitu loh. Nah itu emang jangan deh, kurangin deh kalau main HP-nya gitu kan. Kalau kalian nanti nggak mau menjadi seperti aku di part selanjutnya gitu. Oke, lanjut lagi. Akhirnya pada saat itu aku udah dapat visanya kan, bulan April itu aku udah dapat. Oke, aku udah bisa kerja deh, karena itu company-nya sudah mulai bagus lah, jadi aku udah bisa kerja. Baru bekerja beberapa minggu, kena masalah company-nya karena lisensi. Oh, di sini itu ngurus lisensi untuk sebuah usaha itu sangat susah banget dan ngabisin biaya banyak banget. Oke, jadi ada masalah dia dengan itu, jadi itu harus ditutup dong. Oke, jadi nggak bisa kerja. Tapi aku, puji Tuhan, aku bersyukur banget itu visanya aku kan tinggalnya di Sochi, itu city itu Sochi, jadi aku aman gitu. Sedangkan temanku yang si Thailand ini, karena dulu bosnya ini make agent kan, jadinya visanya dia itu Moskow. Nah, dia itu berbahaya kalau di sini karena kartu kerjanya itu bukan untuk area Sochi, untuk area Moskow. Jadi kalau dia sampai ketahuan di sini, itu dia bisa dideportasi. Nah, sedangkan kalau dia dideportasi kan bosnya juga yang rugi kan, karena ngurusnya tuh mahal. Akhirnya dia tuh sembunyiin lah di gunung-gunung gitu, ada apartemen di gunung-gunung gitu. Dan itu kasihan banget dia, sampai makannya yang instan kayak gitu, pokoknya kasihan lah pokoknya. Tapi aku bersyukur loh, aku masih bisa diam di Sochi, masih bisa aku ketemu sama temanku pas dia libur kayak gitu kan. Oke, akhirnya aku kayak males ya ngapain gitu kan, kayak gini-gini aja ya bosan gitu. Akhirnya aku gini deh, mau bikin YouTube aja deh, coba-coba gitu. Jadi aku dari sinilah awalnya, aku tuh nyoba-nyoba bikin YouTube gitu. Editannya nggak bagus ya, banyak kritik. Aku bersyukur juga ada yang membangunkan, karena aku juga bukan orang yang ahli komputer gitu loh. Jadi ya masih belajar lah, sampai saat ini juga aku masih belajar lah. Dari situlah awalnya aku bikin YouTube tuh kayak apa dan bagaimana, kenapa aku bisa terjun di YouTube kayak gitu. Jadi part satunya aku sampai sini aja deh dulu ya, di awal aku bikin YouTube kayak gitu. Jadi kalau kalian ada pertanyaan atau kalian bisa langsung deh di komen, atau kalian nanti mau request maksudnya bikin apa atau gimana, kalian bisa komen ya. Oke, jadi nanti aku sambung lagi di part 2. Itu nanti aku bercerita di sana asal muasal aku kena panic attack itu gimana. Jadi nanti itu bakal lebih seru lagi, dan di sana nanti akan menambah pengetahuan sedikit bagi kalian, atau mungkin bagi kalian yang merasakan gejala awal atau gini ya, kalian lebih bisa mendeteksi lebih dini lagi ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.